akan kita ambil pada pertemuan yang pertama ini serial amalan pelebur dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu bersalah dan berdosa. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik yang bersalah itu adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari apa yang diriwayatkan oleh beliau dari Rabbul Alamin tabaraka wa taala. Qala Allah taala, Allah azza wa jalla berfirman, "Man 'alima anni dzu qudratin ala maghfirati dzunub." Barang siapa yang mengetahui aku maha kuasa untuk mengampuni seluruh dosa, ghafartu lahu. Yang mengetahui hal tersebut, maka aku akan ampuni dia. Wala ubali, aku tidak peduli. Ma lam yusyrik bi syai'a, selama dia tidak berbuat syirik, selama dia tidak menyekutukan aku. Maka seorang hamba tidak pernah lepas dari dosa, tidak pernah lepas dari kekurangan, kecuali yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun manusia itu dosanya bertingkat-tingkat, berkelas-kelas. Dan pokoknya adalah mereka memang berdosa. Dan barang siapa yang mengintrospek dirinya, maka dia akan melihat bahwasanya dia penuh dengan dosa. Ketika Allah Azza wa Jalla berikan dia taufik, dari sana dia bangkit. Dia khawatir dosa itu akan membinasakannya. Dosa itu akan menyakitinya karena semakin jauh dari Allah. Kalau demikian, dia akan berlari kembali kepada Allah, mencari keselamatan dari petaka-petaka dosa tersebut. Dan di sana dia akan mengetahui ada pintu-pintu pelebur dosa yang terbuka lebar, tidak tertutup sama sekali selama matahari belum terbit dari arah barat dan selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Az-Zumar pada ayat yang ke-53. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Takfirudz dzunub, diampuninya dosa. Ini terbagi menjadi dua. Dileburnya dosa oleh Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua. Yang pertama al-mahwu. Allah Azza wa Jalla hapus dosa itu semuanya. Tidak disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan-perbuatan buruk tersebut. Ini dikatakan maqamul afu, posisi memaafkan. Ats-tsani at-tabdil. Yang kedua, at-tabdil. Diganti posisi dosa itu dengan posisi pahala. Sebagaimana dalam suratul Furqan ayat yang ke-70, faulaika
yubaddilullahu sayyi'atim hasanat. Mereka itu akan dirubah keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini dikatakan maqamul maghfirah. Kalau sebelumnya dihapus, maka itu namanya maqamul afu. Kalau yang kedua diganti dari perbuatan salah digantikan dengan perbuatan baik, maka itu dikatakan al-maghfirah. Kalau direnungi kedua bentuk pengampunan dosa ini, kita temukan ada perbedaan yang sangat lembut. Al-maghfirah di sana ziyadat ihsan, tambahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tafaddulin 'ala al-'afu, dan ada lebihnya, bukan sekedar memaafkan. Dan tentu keduanya adalah khairun wa busyra, baik dan kabar gembira. Maka oleh karena itu kita berharap Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa-dosa kita, memaafkan kesalahan-kesalahan kita, dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala gantikan dosa itu dengan pahala. Ini adalah maqamul maghfirah. Maqam maghfirah, dan derajatnya tentu lebih mulia dan lebih tinggi. Amalan pelebur dosa. Apa makna pelebur dosa? Maknanya adalah dosa-dosa itu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ditutupi, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi, ya, ditutupi, kemudian Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan pahala. Maka di antara nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, yang Maha Pengampun, Al-Ghaffar. Kedua nama ini adalah bentuk bina al-mubalaghah, yang maknanya adalah penutup dosa-dosa hambanya dan kekurangan-kekurangan hambanya, yang memaafkan kesalahan-kesalahannya dan dosanya. Maka dikatakan Allahumma ighfir lana maghfirah wa ghufranan innaka antal ghafur al-ghaffar ya ahlal maghfirah. Ya. Maka istighfar adalah talabu sitri dzunub, meminta dosa kita ditutup oleh Allah Azza wa Jalla dan kesalahan kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, serta memaafkannya bil maqal wal fi'al, dengan ucapan dan perbuatan. Waqad qila, maka dikatakan al istighfaru bil lisan dunal fi'al fi'lul kadzdzabin. La ilaha illallah. Istighfar hanya dengan lisan tanpa perbuatan, itu namanya perbuatannya orang-orang pendusta. Jadi istighfar itu, ini perlu dicatat, talabu sitri dzunub wal 'uyub, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dosa kita ditutup, kekurangan kita ditutup. Wat tajawuz wal 'afu am anha, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil maqali wal fi'al, dengan ucapan dan perbuatan kita meminta, itu arti istighfar. Maka istighfar dengan lisan tanpa perbuatan itu fi'lul kadzdzabin, perbuatannya orang-orang yang pendusta. Nah, ketika Allah Azza wa Jalla mengampuni seorang hamba, maka Allah Azza wa Jalla telah merahmati hamba tersebut, menyayanginya. Maka ketika kita mengatakan rahimakallah ya fulan, semoga Allah merahmatimu, maknanya ghafarallahu laka ma madha min dzunubika. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Wa waffaqaka, dan Allah berikan kau taufik, wa asamaka fima yustaqbal, dan Allah lindungi engkau terhadap apa yang akan datang. Nah, ketika kalimat rahmat digandengkan dengan maghfirah, rahimakallah wa ghafara laka, al-maghfirah lima madha, ampunan itu terhadap yang sudah berlalu. Warahmah, rahmah itu meminta keselamatan dari Allah dari bahaya dosa
dan keburukan dosa fil mustaqbal, pada masa yang akan datang. Amalan-amalan pelebur dosa ini sangat banyak. Akan kita ambil amalan-amalan pelebur dosa dari Al-Quranul Karim. Awalan, yang pertama, mana dia amalan-amalan yang melebur dosa dari Al-Quranul Karim, yang menghapus dosa, yang menghancurkan dosa dari kitab Allah Azza wa Jalla? Al-iman, tauhid, wal amal salih, ittiba'us sunnah, yukaffiru sayyi'at wa tughfar bihi dzunub. Itu akan menghapus dosa kecil dan dosa-dosa besar. Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam suratul Ankabut ayat yang ke-7, walladzina amanu wa amilus salihat lanukaffiranna anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Beriman tentunya bertauhid. Amal saleh tentunya di atas sunnah. Lanukaffiranna anhum sayyi'atihim. Kami akan hapus kesalahan-kesalahannya. Wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun, dan kami akan balas mereka dengan balasan yang terbaik dari perbuatan mereka. Maka makna dari ayat ini sebagaimana dibawakan oleh Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yakni anna alladhi manna 'alaihim bil iman wal 'amal as-salih. Orang-orang yang diberikan iman oleh Allah Azza wa Jalla, tauhid oleh Allah Azza wa Jalla, dan amal saleh, sayukaffirullahu anhum sayyi'atihim. Allah Subhanahu wa ta'ala akan hapus kesalahan-kesalahan mereka. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang mengamalkan amal saleh, orang-orang yang di atas sunnah, Allah hapus dosa-dosa mereka. Kenapa? Li'annal hasanati yudhibna sayyi'at. Kenapa dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena kebaikan-kebaikan itu akan menghapus keburukan. Dan dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari Jundub ibn Junadah, dia bertanya ketika Nabi SAW idza amilta sayyi'atan, bersabda, apabila engkau berbuat keburukan, ya, fa'mal ma'aha hasanah, laksanakan kebaikan setelahnya. Qala aminal hasanati la ilaha illallah. Apakah la ilaha illallah itu termasuk hasanat? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? La ilaha illallah afdalul hasanat. La ilaha illallah itu adalah kebaikan yang paling afdal, paling utama. Kemudian Allah mengatakan bagi orang yang bertauhid dan beramal saleh ini, walanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun, kami akan balas mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka perbuat. Apa yang mereka perbuat? A'malul khair, perbuatan-perbuatan baik. Min wajibat, berupa kewajiban-kewajiban, wa mustahabbat, dan hal-hal yang disunnahkan. Fahiya ahsanu ma ya'malul 'abd. Itu yang terbaik yang dibuat oleh seorang hamba. Li'annahu ya'malul mubahati aidan, karena dia melaksanakan perkara-perkara mubah dan yang lainnya. Ini dalil yang pertama. Dalil yang lain dalam surat
Muhammad ayat yang kedua, tadi suratul Ankabut ayat yang ketujuh. Walladzina amanu wa amilus salihat. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa amanu bima nuzzil ala Muhammadin. Dan dia beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran, As-Sunnah. Wa huwal haqqu min rabbihim. Dan itulah yang hak datang dari Rabb mereka. Kaffara anhum sayyiatihim wa aslaha balahum. Allah Azza wa Jalla hapus kesalahan-kesalahan mereka dan Allah Subhanahu wa taala perbaiki keadaan-keadaan mereka. Maka orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam secara menyeluruh. Rasul-rasul Allah Azza wa Jalla jumlahnya 315 tersebut. Wa ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khususan imanan kamilan, dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus dan sempurna dia beriman. Wa amilus salihat, dia praktikkan, dia beramal saleh, dia laksanakan di atas sunnah Nabi, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bi an qamu bima alaihim min huquqin lillah, melaksanakan hak-hak Allah Azza wa Jalla. Wa huquqil ibad, melaksanakan hak-hak hamba yang wajib maupun yang mustahab. Kaffarallahu anhum sayyiatihim. Allah Subhanahu wa taala maafkan kesalahan-kesalahannya. Sigharaha wa kibaraha, yang kecil maupun yang besar, subhanallah. Wa aslaha balahum, aslaha dinahum, dan Allah perbaiki agama mereka, Allah perbaiki dunia mereka, Allah perbaiki hati mereka, Allah perbaiki amalan mereka, Allah perbaiki pahalanya dengan dikembangbiakkan oleh Allah, disucikan oleh Allah, dan diperbaiki seluruh perbuatannya dan keadaannya. Maka iman dan amal saleh ini benar-benar dia adalah nyawa, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maka pantaslah rukun Islam yang pertama itu syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadatu an la ilaha illallah ini adalah al-ikhlas, al-iman. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini adalah al-ittiba', yaitu apa? Muhammad Rasulullah, ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang ketiga di dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-9. Wa may yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, wa ya'mal salihan, dan beramal saleh, yukaffir anhu sayyiatihi, Allah Subhanahu wa taala yukaffir anhu sayyiatihi, dimaafkan kesalahan-kesalahannya. Wa yudkhilhu jannat, kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga. Tajri min tahtihal anhar, taman-taman, kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah keberuntungan yang sangat besar. Wa may yu'min billah imanan taman, beriman kepada Allah Azza wa Jalla dengan iman yang sempurna, syamilan, lengkap, li jami' ma amarallahu bil imani bihi, mengimani seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah, mengimaninya. Tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, semuanya lengkap. Wa ya'mal salihan, dan beramal saleh, minal faraid, amalan-amalan yang diwajibkan, wan nawafil, amalan-amalan yang sunnah, min ada'i huquqillah wa huquqi ibadihi, menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak hambanya. Yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, dimasukkan dia ke dalam surga
Dimasukkan dia ke dalam taman-taman surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang di dalamnya fiha ma tashtahihil anfus, apa yang disenangi oleh jiwa kita, wa taladzul a'yun, disenangi oleh mata kita, wa takhtarul alwah, disenangi, dipilih oleh nyawa kita, wa tahinnu ilaihil qulub, yang dicintai oleh hati kita. Dan itu merupakan ujung dari segala harapan. Khalidina fiha abada, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah keberuntungan yang sangat besar. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, maka dia telah sukses, beruntung dengan keberuntungan yang sangat besar. Kemudian juga telah disebutkan dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang Allah Azza wa Jalla jauhkan dia dari api neraka, dimasukkan dia ke dalam surga, maka dia sukses, dia beruntung. Inilah keberuntungan yang hakiki. Itu dalil yang ketiga. Dalil yang keempat, bahwasanya iman dan amal saleh ini pelebur dosa. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, falladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beriman serta mereka beramal saleh. Karena iman saja tidak bisa tanpa amal, amal saja tidak bisa tanpa iman. Maka disebabnya ketika didefinisikan iman, qaulun bil lisan, ucapan lisan, tasdiqun bil qalb, dibenarkan oleh hati kita, wa amalun bil arkan, dipraktikkan dengan anggota badan. Yazidu bit ta'ah, dia akan bertambah kalau taat, wa yanqusu bil ma'siyah, dia akan berkurang kalau maksiat. Lahum maghfiratun wa rizqun karim, bagi mereka ampunan dan rizki yang mulia. Ay amanat qulubuhum, hati-hati mereka beriman, imanan sahihan sadiqa, iman yang benar, iman yang jujur. Wasaddaqu imanahum bi'amalihim as-salihat. Nah, iman mereka dipraktikkan, dibenarkan dengan amal-amal saleh. Lahum maghfiratun wa rizqun karim, bagi mereka maghfirah, ampunan, wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia. Ay maghfirah lima salafa min sayyi'atihim, diampuni kesalahan-kesalahan mereka yang telah berlalu, wa mujawazat hasanatin alal qalil min hasanatihim, dan mereka wa mujazat hasanat wa mujazah ay wa mujazatu hasanatin alal qalil min hasanatihim, dibalasnya amal kebaikan sedikit dengan kebaikan yang sangat banyak. Maka itu sebabnya Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi rahimahullah berkata, idza sami'ta Allah yaqul, apabila engkau mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, rizqun karim, rizki yang mulia, fahuwal jannah, maksudnya adalah surga. Jadi rizqun karim, rizki yang mulia adalah jannah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Itu yang pertama. Yang kedua, amalan pelebur dosa yang datang dari Al-Quranul Azim, as-sabru, sabar, wal amalus salih, dan beramal salih, taghfiru bihim adz-dzunub, dengan keduanya Allah mengampuni dosa-dosa kita, melebur dan menghancurkan dosa-dosa kita, wa yudha'aful ajr, dan dilipat gandakan pahala kita. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Illa alladhina sabaru, kecuali orang-orang yang bersabar, wa amilus salihah, dan beramal salih, ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, alladzina sabaru anfusahum inda ad-dara, sabar mereka ketika mendapatkan kemudaratan, waktu miskin, falam yai'asu, tidak putus asa, wa inda sarra, ketika kaya, ketika senang, falam yabtaru, dia tidak sombong, wa amilus salihat, dan mereka terus beramal saleh,
min wajibatin wa mustahabbat, yang wajib maupun yang sunnah. Ulaika lahum, bagi mereka maghfiratun, ampunan bagi dosa-dosa mereka, dan Allah hilangkan segala apa yang mereka khawatirkan, wa ajrun kabir, dan pahala yang besar. Apa pahala besar? Al-fauzu bi jannatin na'im, sukses bisa masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, yang di dalamnya seluruh apa yang disenangi oleh hati kita. Wa taladzul a'yun, dan apa yang disenangi oleh mata kita memandangnya. Sabar dan beramal saleh. Sabar, habsun nafs, menahan diri kita untuk terus berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menahan diri kita untuk terus menjauhi maksiat dan dosa. Kemudian sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan. Yang ketiga, al-iman wa taqwa, iman dan taqwa. Tukaffir bihim adz-dzunub, itu akan menghapus dosa, akan membersihkan dosa, akan melebur dosa. Yaitu apa? Al-iman wa taqwa, iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita perlu pelajari apa bedanya iman dan takwa. Apa perbedaan antara kalimat iman dan takwa? Karena sering sekali kita dengar ya penggandengan antara iman dengan takwa. Pertama, namanya takwa adalah yaitu yang beriman, yang sholat, berzakat, yang melaksanakan seluruh kewajiban, maka ini dikatakan dia bertakwa. Adapun ketika disebut iman, maka itulah dia al-i'tiqadat al-batinah, keyakinan-keyakinan yang ada dalam hati. Maka ini dia makna kalimat dari al-iman wa taqwa. Jadi beda antara iman dan at-taqwa. Maka di sini dikatakan al-iman wa taqwa, iman dan taqwa. Iman ma fil qulub, apa yang ada dalam hati. Ya. Wa taqwa itu apa yang di luar, direalisasikan terhadap apa yang ada di dalam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya iman dan takwa ini adalah pelebur dosa. Di dalam suratul Maidah ayat yang ke-65, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, lakaffarna anhum sayyi'atihim, kami akan hapus kesalahan-kesalahan mereka, wal adkhalnahum jannatin na'im, dan kami masukkan mereka ke dalam jannatun na'im. Ini merupakan bentuk kemurahan Allah kepada hamba-hambanya ketika telah menjelaskan keburukan ahlul kitab dan celaan mereka dan ucapan-ucapan batil mereka. Mereka diajak bertaubat, dan mereka andai kata mereka beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, wattaqal ma'asi, meninggalkan maksiat-maksiat, kami akan hapus dosa-dosa mereka apapun bentuk dosanya, dan kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya ma tashtahihil anfus, kesenangan jiwa kita dan kelezatan pandangan mata kita penuh di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka sepintas kita ambil dari penjelasan ulama tafsir ini, ketika disebutkan iman dan takwa, al-iman al-amalus salihah, iman itu melaksanakan amal saleh, wa takwa itu adalah menjauhi segala dosa dan maksiat. Itu dia 3 poin
yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini. Amalan pelebur dosa bagian pertama, al-iman wal amalus salih. Kemudian as-sabru wal amalus salih. Kemudian al-iman wat taqwa, iman dan taqwa. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Wal ilmu indallah wa sallallahu wasallam wa barak ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Bolehkah kita marah kepada suami jika menyuruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Marah pada tempatnya itu boleh. Dan ini dikatakan marah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW juga pernah marah. Pernah ada sahabat ketika dia berwudu, ada anggota wudunya tidak terkena air seukuran logam. Nabi SAW berteriak sekeras suaranya, wailul lil aqabi minan nar. Wail, kecelakaan bagi orang-orang yang anggota wudunya sebesar ukuran uang logam tidak terkena, celaka baginya, neraka baginya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum mandi junub dengan air hangat? Hukumnya boleh. Tidak ada larangan sama sekali. Ibnu Umar ketika kedinginan, ya, beliau, ya, mandi atau beliau berwudu dengan air panas, air hangat. Adapun apa dibawakan dalam penjelasan fuqaha tentang dimakruhkan air al-musyammas, itu adalah sebatas ijtihad dan disebutkan secara kedokteran saja. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah bisa membatalkan wudu jika saya bersentuhan dengan anak laki-laki dari adik suami saya, Pak Ustadz? Pertama, yang namanya bersentuhan laki perempuan ini ada perselisihan para ulama kita apakah batal wudu atau tidak. Madzhabul Imam Syafi'i rahimahullah batal wudunya. Karena makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, aula mastumun nisa, bersentuhan kulit dengan kulit. Namun sebagian para ulama kita mengatakan bahwasanya tidak batal. Karena makna lamastumun nisa diterangkan dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamastumun nisa itu adalah al-jima', bersetubuh. Dan ini mazhab yang paling kuat. Wallahu taala ala wa alam. Saya punya anak perempuan yang sangat menjadi cobaan bagi saya. Anak ini dulu ikut ayahnya, sekarang ikut saya. Saya berniat mendidik menjadi solehah, tapi sepertinya saya dan suami tidak sanggup karena kelakuannya. Sudah berani membobol rumah tetangga dan suka sekali mengambil hak orang. Kalau dinasihati dia tambah nakal. Akhirnya suami saya, tiri anak saya, tidak mau lagi dia ikut bersama kami dan ingin mengembalikannya kepada ayahnya. Apakah dosa kalau menyuruhnya kembali ke ayahnya? Bagaimana saya bersikap kepada suami yang marah kepada anak saya? Tidak ada dosa ketika kita meminta bantuan kepada ayahnya untuk mendidiknya. Dan ayah mendidiknya, boleh dia marah, tidak ada masalah. Ya, tapi pada ukurannya yang tepat. Bukan sembarangan marah. Ya, karena ada anak dimarahi lurus, ada anak tidak dimarahi semakin bengkok. Dan anak kalau sudah balik, maka dia punya pilihan, dia ikut siapa. Dan kewajiban orang tua terus bersabar mendidik anaknya. Lihat dalam urusan sholat, apa kata Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, perintahkan anak untuk bersolat dan sabar. Maka memang semuanya ada ujiannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta dan anak-anak kalian adalah ujian. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian bagaimana kalau sudah membaca Al-Quran berdoa, kebanyakan doa-doanya lagu-lagu? Tidak ada doa lagu-lagu. Orang mau berdoa setelah baca Quran tidak ada masalah.
Anas bin Malik dia berdoa setelah khatam Quran, tidak ada masalah. Tapi tidak ada lagu-lagu, doa masing-masing. Ya, wallahu taala ala wa alam. Apakah hadis an-nadhafatu minal iman itu hadis Nabi? Bukan hadis Nabi. Yang ada dari Nabi SAW, at-tuhuru syatrul iman. Dan ini lafaz yang terkenal tetapi tidak ada dalam hadis Nabi SAW yang sahih. Wallahu taala ala wa alam. Apakah batal wudu seorang suami bersentuhan dengan istrinya? Sudah kita sebutkan, was-sahih wallahu taala ala wa alam, bersentuhan itu tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu adalah al-jima' berhubungan badan. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana hukum bermain catur? Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Man la'iba bin nardashir fa ka'annama ghamasa yadahu fi lahmi wa damil khinzir." Ya. Barang siapa yang main nardashir, main catur, maka sama seperti dia memasukkan tangannya ke dalam darah dan daging babi. Maka hukumnya haram. Maka Imam Az-Zahabi masukkannya dalam al-kabair, dosa-dosa besar. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Silakan. Manusia itu di saat dia senang dia rajin ibadah. Di saat dia susah dia tidak rajin ibadah. Bagaimana seperti itu saat manusianya? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Inilah memang sifat manusia. Ya. Dan tentu Nabi SAW mengingatkan, ta'arraf ilallah fir rakha ya'rifka fi syiddah. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala tatkala engkau senang, niscaya Allah Azza wa Jalla mengingatmu tatkala engkau susah. Tetapi kita katakan sepantasnya ketika kita susah, kita kembali kepada Allah. Jangan saja ingat Allah waktu senang. Waktu senang ingat Allah, waktu susah lebih ingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita seperti orang-orang musyrikin dahulu. Bagaimana orang-orang terdahulu ketika mereka senang lupa Allah Azza wa Jalla. Ketika mereka susah baru ingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita orang Islam tidak boleh seperti itu. Senang dan susah memang harus ingat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, suami saya seorang petani, jika berada di kebun suami saya tidak melaksanakan sholat berjamaah, hanya sholat sendiri saja di kebun. Apa hukumnya sholat suami seperti itu? Kalau memang kebunnya sangat jauh ya tidak ada masalah. Tapi kebunnya dekat, dia bisa pulang, maka dia berdosa. Nabi SAW bersabda, "Man sami'an nida falam yujib fala sholatalah." Siapa mendengar azan lantas dia tidak menjawab, dia tidak datang, maka tidak ada salat baginya. Allah taala ala wa alam. Apa benar kalau mau bersetubuh dengan istri harus berwudu lagi? Tidak. Yang tepat itu adalah ketika mau mengulangi. Ketika mau mengulangi, sudah yang pertama kemudian mau mengulangi yang kedua, bagusnya dia wudu kalau mau. Kalau tidak juga tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Apakah boleh cucu saya dijadikan anak angkat sama adik kandung saya? Masalah angkat mengangkat boleh, tetapi tidak boleh disandarkan. Ya, fulan ibn fulan, kalau bukan itu bapak sesungguhnya. Karena Allah Azza wa Jalla sudah membatalkan yang namanya pengangkatan anak dengan dimasukkan anak nama tersebut, ya, nama orang mengasuh kepada anak tersebut. Ud'uhum li'abaihim. Panggil mereka dengan bapak-bapak mereka. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa hukum bekerja di kontraktor bidang pembangunan jalan dan jembatan? Boleh, tidak ada masalah. Asal jangan dia memanipulasi ya pekerjaan tersebut. Maka hukumnya adalah boleh. Ya, apalagi jalan membantu orang banyak. Ini bagus. Wallahu taala ala wa alam. Nah, untuk bacaan tasyahud awal sampai mana? Bacaan tasyahud awal sampai habis salawat Ibrahimiyah. Wallahu taala ala wa alam. Saya pernah meminjam uang sama kawan orang kafir sekitar 10 tahun yang lalu. Saya membayarnya, tetapi teman saya itu sampai sekarang sudah pindah, tidak tahu lagi keberadaannya. Saya cari informasi tentang dia sudah didapat lagi. Bagaimana cara membayar hutang saya ini?
Ini pertama kesalahan. Kenapa dikatakan kesalahan? Kenapa waktu dulu dia meminjam itu dia tidak ada barang jaminan diberikan? Lihat apa kata Allah Azza wa Jalla, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Ketika kalian musafir lantas tidak menemukan katiban, tukang catat, farihanun maqbudah, maka barang jaminan yang dipegang. Maka sekarang caranya ya sudah, masukkan ke maslahat umum saja ya harta tersebut. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukumnya apabila kita mengadakan dan menghadiri acara kenduri diniatkan silaturahmi? Tetap tidak boleh. Karena niat baik tidak merubah amalan itu menjadi baik. Beda amalan baik mesti niatnya baik. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah kita harus mengulang sholat kita karena selesai sholat kita merasa khawatir ada rakaat yang terlewatkan? Tidak perlu. Karena inilah bentuk dari was-was. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pak Ustadz ingin tanya, apa hitungan hari termasuk kesyirikan? Yang hitung-hitung hari, ini hari baik, ini hari tidak baik. Inilah bentuk dari pesimis yang bagian dari kesyirikan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini. Bolehkah doa supaya cepat dapat jodoh? Tidak ada doa secara khusus supaya mendapatkan jodoh tersebut, tetapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang bisa kita lakukan. Wallahu taala ala wa alam. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik atas apa yang kita ambil, dan Allah Azza wa Jalla maafkan dosa-dosa kita, kedua orang tua kita dan seluruh kaum muslimin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.